Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bayanut tariq fi tahqiqi dzikril mauti fil qalbi. I'lam anna al-mauta hailun wa khatarahu azimun wa ghaflatan nas anhu likillati fikrihim bihi wa zikrihim lah. Wa may yazkuruhu laysa yazkuruhu biqalbin farig bal biqalbin mashghulin bi syahwatid dunya fala yanja'u zikrul maut fi qalbihi. فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو يركب البحر فإنه لا يتفكر إلا فيه فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه. Wa anja'u tariqin bihi ay yuksira zikra ashkalihi wa akranihi alladhina madaw qablah wa yatazakkaru mautahum wa masari'ahum tahta turab wa yatazakkaru suwarahum bimanasibihim wa ahwalihim wa yata'ammalu kaifa mahat turabul an husna suwarihim wa kaifa tabaddadat ajza'uhum bikuburihim wa kaifa armalu nisa'ahum wa aitamu auladahum wa dayyahu amwalahum wa khalat minhum masajiduhum wa majalisuhum wa anqata'at atharuhum ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Penjelasan tentang jalan dalam mewujudkan ingatan kematian di dalam hati. Artinya cara tentang bagaimana mengingat kematian itu memberikan faidah. Bagaimana mengingat kematian itu memberikan bekas di dalam hati. Ketahuilah bahwa kematian itu menakutkan dan bahayanya besar. Kematian itu menakutkan sebab seseorang akan mengalami sesuatu perkara yang belum pernah dia alami. Yang kedua, kematian itu menakutkan karena dia akan melihat secara langsung malaikat maut yang selama ini hanya mendengar kabar beritanya. Yang ketiga, kematian itu menakutkan karena menjelang kematian itu seseorang akan langsung melihat syaitan, melihat iblis menggoda dia, melihat syaitan bagaimana membujuk ia agar keluar daripada tauhid, agar keluar dari Islam. Nah, oleh karena kematian itu sangat menakutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau berdoa dengan doa Allahumma inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ini menunjukkan bahwa kematian itu sesuatu yang sangat berat. Kematian sesuatu yang sangat membahayakan. Oleh karena itu Nabi pun minta tolong kepada Allah menghadapi kematian itu. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Dan lagi bahayanya besar. Kematian itu bahayanya besar
Karena apabila dalam menghadapi kematian itu kita salah dalam mengambil keputusan, salah dalam melangkah, maka kita akan binasa, akan celaka selama-lamanya. Oleh karena itu Rasulullah seringkali membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas agama Engkau. Karena menjelang kematian itu kiri kanan muka belakang atas bawah godaan datang dari syaitan agar kita menurut apa yang dikehendakinya. Nah, bila kita di situ tunduk kepada syaitan, kita akan celaka, dan celaka itu tidak ada habisnya lagi. Dan kesempatan untuk memperbaiki, untuk tobat sudah habis dengan kematian itu. Nah, jadi ujar Imam Al-Ghazali bahwa kematian itu menakutkan dan bahayanya besar. Kalau kita sekarang masih sehat, masih hidup, salah dalam melangkah, salah dalam mengambil keputusan, masih ada kesempatan untuk kembali. Masih ada kesempatan untuk tobat. Masih ada kesempatan mencari pembimbing. Nah, kalau dalam detik-detik akhir hidup salah mengambil keputusan, menuruti apa yang ditunjukkan oleh syaitan, habis umur kita. Kemana lagi kita tobat, kemana lagi mencari petunjuk, masanya sudah habis. Nah, jadi itu yang sangat ditakutkan dan bahayanya sangat besar. Apabila kematian itu mudah, maka selanjutnya akan lebih mudah lagi. Kematian itu mudah, dalam kubur lebih mudah lagi, di padang mahsyar lebih mudah lagi, di sirat mudah lagi urusan-urusannya. Tapi bila menghadapi kematian ini sudah sulit, dalam kubur lebih sulit lagi, hari mahsyar lebih sulit lagi, selanjutnya selalu semakin sulit. Nah, itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kematian itu merupakan permulaan dari kehidupan. Kematian permulaan dari kehidupan. Bila di situ bagus, di situ selamat, selamatlah berikutnya. Bila kematian itu luput, kematian itu salah, kematian itu sesat, nah maka selanjutnya akan sesat. Ketahuilah bahwa kematian itu menakutkan dan bahayanya besar. Dan kelalaian manusia dari kematian itu karena sedikitnya pikiran mereka kepadanya dan ingatan mereka padanya. Dan kelalaian manusia dari kematian itu karena sedikitnya pikiran mereka kepadanya dan ingatan mereka padanya. Nah, setiap manusia baik yang muda maupun yang tua, dia merasa masih lama, masih lawas lagi kematian itu, karena sedikit mengingatnya, karena banyak lalainya. Barang siapa mengingat kematian di mana ia tidak mengingatnya dengan hati yang kosong, tetapi dengan hati yang disibukkan dengan nafsu syahwat dunia, maka mengingat kematian tidak berguna dalam hatinya. Kan hati seperti botol atau hati seperti gelas. Nah, kalau gelas itu sudah penuh dengan isi, kita kadang akan bisa lagi memasukkan sesuatu yang baru di dalam gelas itu. Kalau wadah itu sudah hibak berisi banyu, botol itu sudah hibak berisi banyu, kita tuangi banyu,
Nah, kadang mau lagi nya masuk, kadang merubah lagi akan warnanya. Banyu itu sudah hibak, baisi butul itu sudah hibak lawan banyu nang habang umpamanya. Kita tuangi banyu nang warna-warna apakah? Nah, manfaatnya ada banyak lagi karena limpasnya. Limpas. Nah, hati itu seperti itu. Apabila hati ini sudah dipenuhi dengan sesuatu, nah maka datang sesuatu nang baru kada akan berbekas di dalam hati itu. Masuk kayaknya lewat telinga, hendak singgah tapi hibak hatinya. Hatinya tuh hibak, masuk kayak lewat telinga sudah, masuk lewat telinga, hendak masuk ke dalam hati, hatinya sudah kada muat lagi, hibak penuh dengan pikiran-pikiran yang lain, sehingga keluar pulang jalan telinganya. Nah, jadi mengingat kematian itu kada bermanfaat kalau hati kita ini penuh. Kita bailang ke orang garing, kada ada mengambil i'tibar. Oke, nah aku nih garing jam ini, kada ada mengambil i'tibar ke itu, karena hati nang bailang ini sudah penuh. Disuruh mengantar jenazah ke kubur, mengantar jenazah ke kubur, dalam hatinya kada ada mengambil i'tibar, kada mengambil pedoman. Kenapa? Karena inya mengantar jenazah itu hatinya sudah penuh dengan yang lain. Ziarah kubur disuruh Nabi, fazuruha, jar Nabi, ziarah kamu ke kubur, fa innaha tuzakkirul akhirah, ziarah kubur itu mengingatkan kalian ke akhirat. Nah, kita ziarah kubur tapi kada ingat lawan akhirat. Kenapa? Karena waktu kita ziarah kubur itu hati kita ini sudah penuh, sudah hibak lawan urusan-urusan yang lain daripada itu. Barang siapa mengingat kematian di mana ia tidak mengingatnya dengan hati yang kosong, tetapi dengan hati yang disibukkan dengan nafsu syahwat dunia, maka mengingat kematian tidak berguna dalam hatinya. Maka jalan atau cara dalam mengingat kematian supaya ada bekasnya. Nah, maka jalan dalam mengingat kematian adalah bahwa seorang hamba mengusungkan hatinya dari setiap sesuatu selain dari kematian yang berada di hadapannya itu. Nah, dikusungkan dulu hati. Seperti orang yang bepergian ke padang pasir yang berbahaya atau menyeberangi lautan, maka ia tidak berpikir selain padanya. Kalau kita menyeberang jembatan yang membahayakan, ini kalau lingah-lingah nyeberang jembatan ini bisa gugur ban nih. Nah, lalu kita menyeberang jembatan itu dengan pikiran, dengan hati yang 100% tak arah ke situ. Karena bila lingah sedikit ini gugur. Nah, dengan demikiannya bisa selamat menyeberang jembatan itu. Nah, demikian pula halnya orang yang mengingat kematian itu, apabila dia menganggap bahwa kematian itu ada di hadapannya dan kematian itu suatu saat datang kepadanya, nah maka mengingat kematian itu akan ada manfaat masuk ke dalam hatinya. Maka apabila mengingat kematian itu mengenai hatinya, maka hampir-hampir ia membekas padanya, dan ketika itu sedikitlah kesenangan dan kegembiraannya dengan dunia, dan pecahlah hatinya. Jadi tandanya orang yang berbekas ingat mati itu, tandanya itu pasti ada kelemahan
dalam hal urusan duniawinya. Kada sakancang dahulu lagi. Itu tanda bahwa mengingat kematian itu berbekas. Apapun yang bila kita bayangkan kematian itu parak, segala ibadah kita menjadi baik, urusan dunia kita lemah. Orang tuh sembahyang kayak apa caranya supaya sembahyang tuh bisa khusyuk. Ini orang melatih, belum kawal lagi khusyuk sembahyang ini. Pada sudah belajar macam-macam cara sembahyang khusyuk sudah kada mau juga khusyuk. Nah, Nabi kita mengarahkan bagaimana sembahyang itu supaya bisa khusyuk. Salli salata muwaddi'. Sembahyanglah engkau akan sebagai sembahyang terakhir dalam hidup kamu. Nah, ini sembahyang kunang terakhir. Maghrib ini maghribku yang terakhir. Maghrib isuk belum tentu lagi bisa. Isya belum tentu sempat. Jadi maghrib ini maghribku terakhir. Nah, itu salah satu kaifiat cara untuk mendatangkan khusyuk di dalam sembahyang itu. Nah, orang kenapa melakukan maksiat? Karena pasti inya menganggap masih lawas lagi hanyar mati. Itu pasti. Jakanya orang itu yakin bahwa inya mati malam ini atau minggu ini, nah kada nang waninya berbuat maksiat itu. Kada nang waninya dan kada jauh lawan tasbih pasahapan ngatakan ya. Inya tuh bakayakinan dalam minggu ini mati. Dalam minggu ini aku mati. Bisa kada buka lagi toko, kada buka lagi toko, kada jauhnya Quran di tangan, tasbih, duduk kada jauh pada pasahapan. Nah, kenapa orang itu berlomba-lomba dengan dunia, bahkan berani melakukan maksiat? Penyebabnya itu antara lain nisyanul maut, melupakan mati. Itu melupakan mati. Nah, setiap ingat mati yang memberi bekas dalam hati itu menjauhkan dia daripada kegembiraan dan kesenangan dunia. Dan jalan yang paling berfaedah padanya adalah bahwa ia memperbanyak mengingat teman-temannya yang telah berlalu sebelumnya. Disuruh kita merinciakan kawan-kawan kita yang sudah berdahulu bulik tuh, kawan-kawan kita, kula-kula kita, tetangga-tetangga kita. Nah, kita hadirkan di dalam hati arwah haji si anu, arwah haji si anu, arwah bapak si anu, arwah acil anu, arwah anu. Nah, kita disuruh tafsil, artinya merincikan dalam hati kita satu persatu mereka itu. Ini supaya ada berfaedah mengingat kematian tuh. Memperbanyak mengingat teman-teman yang telah berlalu sebelumnya. Maka ia mengingat kematian mereka dan tempat jatuh mereka di bawah tanah. Dan ia mengingat rupa mereka. Rupanya itu bayangakan. Oh, rupa kawanku si anu ka ini, rupa kawanku si anu ka ini. Dalam kedudukan mereka dan keadaan-keadaan mereka. Kawanku nang saling sugihan itu mati juga sekalinya. Kawanku nang pakir miskin si pulan itu mati juga. Patuhanku nang bapangkat ini mati juga sekalinya. Dan ia memikirkan bagaimana tanah itu sekarang menghapus bagusnya rupa mereka. Rupa dahulu disayanginya, rupa dahulu dirawatnya.
Nah sekarang rupa itu di mana andaknya digatukakan ke tanah, rupa itu digatukakan ke tanah. Dan bagian-bagiannya menjadi hancur dalam kuburan mereka. Dan bagaimana mereka menjadikan istri mereka janda dan anak-anak mereka menjadi yatim, dan mereka menyia-nyiakan harta mereka. Kabunnya kada dibawanya, rumahnya kada dibawanya. Ini disuruh kita membayangkan itu. Ini cara mengingat kematian yang bisa bermanfaat. Dan sunyilah dari mereka masjid-masjid mereka dan majlis-majlis mereka. Dulu sidin di masjid duduk parak tihang nah. Tuh tihang tuh langganan bersandar, sidin duduk bahari. Wah ini kada ada lagi sidinnya, tihangnya aja ada. Dan terputuslah bekas-bekas mereka itu. Maka manakala seorang laki-laki ingat kepada laki-laki yang lain dan ia uraikan dalam hatinya akan keadaannya dan cara kematiannya, ia mengira rupanya, ia ingat semangatnya, berbulak-baliknya angan-angannya bagi kehidupan dan kekekalan. Lupanya terhadap kematian, tertipunya dengan sebab-sebab kecenderungannya kepada kekuatan dan masa muda, senangnya kepada tertawa dan bermain, lupanya dari apa yang ada di hadapannya, dari kematian yang segera dan kebinasaan yang cepat. Kita disuruh cuma ingatakan itu. Kita ingat lo arwah si Pulan itu. Nah, kita ingat arwah si Pulan tuh siang malam mencari dunia, kada ada henti-hentinya. Rahatan itunya garing, mati, kada sempat menuntut ilmu, kada sempat beribadah, kada sempat bawakaf, kada sempat apa. Nah, kita ingatakan orang yang seperti itu. Ingatakan orang-orang yang baik. Oh, Haji si Anu tuh lain lagi. Haji si Anu tuh sedin sempat pensiun. Kada tahu di toko lagi, kada tahu dagangan lagi, menuntut ilmu, beramal, ke masjid, sembahyang berjamaah, akhirnya mati. Nah, kita ingat-ingat nah orang yang baik-baik kita ingat, orang yang kada tahu di mati hidupnya or berusaha kita ingat juga. Dan bagaimana ia berbulak-balik dan sekarang telah hancur kedua kakinya dan sendi-sendinya. Dan bahwa bagaimana ia berbicara dan ulat telah memakan lisannya, dan bagaimana ia tertawa sedangkan tanah telah memakan gigi-giginya, dan bagaimana ia memikirkan bagi dirinya apa yang tidak ia perlukan sampai 10 tahun pada waktu yang tidak ada di antaranya dan kematian selain sebulan. Haji si Anu tuh dulu nah ini maulah ini nang tahan 10 tahun, sekalinya seminggu itu matinya, nang sampai mati 10 tahun. Inya merancang ini dahulu, inya maulah ini, sekalinya 2 bulan itu mati. Nah, kita ingatakan orang-orang nang kayak itu. Sedang ia lupa dari apa yang dikehendakinya, sehingga kematian mendatanginya pada waktu yang tidak disangkanya. Maka terbuka baginya rupa malaikat dan diketuk pendengarannya oleh panggilan, ada kalanya dengan surga atau dengan neraka. Nah, maka ketika itu ia memandang pada dirinya bahwa ia adalah seperti mereka dan kelalaiannya adalah seperti kelalaian mereka, dan akibatnya akan terjadi seperti akibat mereka. Nah, jadi sesudah kita disuruh tadi dilajari, nah, merinci akan kawan, kenalan atau orang, kita disuruh mengatakan
si fulan itu sugihnya, demikian banyaknya bisi harta. Nah, si fulan itu siang malamnya hanya urusan dunia. Si fulan itu kada tahu menuntut ilmu, kada tahu sembahyang berjamaah, paling Jumat sekali ke masjid. Si fulan itu kada tahu silaturahmi karena dia sibuk. Rahatan kesibukannya inya mati. Nah, apakah aku nih kinanang ka itu jua kah? Nah, ka itu artinya. Apakah aku nih ka itu jua kah kaina nih? Supaya ingat mati itu ada memberi bekas. Ingatakan pulang si fulan nang baik. Oh, si fulan itu waktunya umur 50 tahun, ini sudah kada mau urus dunia lagi. Ini hanya sibuk menuntut ilmu, sibuk sembahyang berjamaah, sibuk mengurus kebaikan. Akhirnya ia mati. Nah, apakah aku nih nangka itu kah atau kayak yang pertama itu kehendak nih? Nah, ditawari. Nah, hendak nang pertama kayak haji si anu itu, hendak nangka ini kayak haji si anu, namanya kem hendak nih. Nah, supaya ingat kematian tuh berbekas di dalam hati. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu mengingat orang-orang yang telah mati, maka anggaplah dirimu seperti salah seorang dari mereka. Bila kita mahaul seseorang, anggaplah kita nang dihauli itu. Kita mahaul orang mati itu sebenarnya faidahnya bagus. Faidahnya banyak, asalkan kita mengambil i'tibar. Kita mahauli abah kita, mahauli dan sanak kita, mahauli siapa. Nah, itu membawa kebaikan. Haul ini bukan hanya diharapkan pahalanya sampai kepada nang mati, tapi yang lebih utama lagi nang hidup ini bisa ma'iktibar. Oke, nah aku dihauli orang juga nih. Ini aku dihauli orang juga. Nah, apabila kamu mengingat orang-orang yang telah mati, maka anggaplah dirimu seperti salah seorang dari mereka itu. Nah, ini Nabi kita bila sedang lewat di kuburan, Nabi ini, Assalamualaikum diyaral muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu kan yang diucapkan oleh Nabi. Assalamualaikum diyaral muslimin. Assalamualaikum wahai tempat tinggal kaum muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan bahwa kami kadalawas lagi insyaallah mendatangi kalian. Jadi lewat di kubur aja sebenarnya ada manfaatnya. Nah, kalau kita ma'iktibar itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, orang yang beruntung adalah orang yang mengambil nasihat dari orang lain. Orang yang beruntung, orang yang bisa mengambil nasihat dari orang lain. Orang lain kayak ini, oh inya bisa mengambil pedoman, oh kada bersalang inya nang dinasihati orang. Cukup orang lain nang dinasihati, tapi inya bisa menjadikan itu sebagai dirinya. Ada orang kecelakaan, kayak ini sekalinya, ini mengambil faidah, mengambil hikmah dari itu. Kada salang menunggu seorang nang kecelakaan, kada usah. Ada orang kemalingan umpamanya, nah ini bisa belajar daripada itu. Kenapa ini kemalingan orang itu? Maka rumahnya kuat saja. Kenapa kemalingan? Rumah kuat, berjeruji, berigol, satpam 2. Kenapa masih kemalingan? Oh, barangkali Allah hendak mengambil hartanya, karena ini kalau mau mengeluarkannya dikarasi Tuhan mengambilnya. Nah, belajar dari demikian itu orang yang beruntung, ujar Ibnu Mas'ud.
Jangan sampai seorang nang dimalingi orang hanya belajar kayak itu nah. Jadi orang kamalingan tuh sudah cukup seorang belajar di situ. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, apakah kamu tidak melihat bahwa kamu mempersiapkan, apakah kamu tidak melihat, tidak merenungkan bahwa kamu mempersiapkan setiap hari orang yang pergi di waktu pagi dan orang yang pergi di waktu sore menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, dan kamu meletakkannya pada suatu keretakan di bumi. Ia berbantal tanah meninggalkan para kekasih dan memutuskan sebab-sebab. Mestinya itu direnungkan. Orang yang menyembahyangkan orang mati itu dapat pahala 1 kirat. 1 kirat itu diumpamakan macam gunung Uhud ganalnya, lebih ganal dari itu. Padahal menyembahyangkan orang mati. Tapi kalau inya umpat ke kubur, nah umpat ke kubur mah antar mayit itu ganal lagi pulang pahalanya ditambah Tuhan. Nah karena sebenarnya kita menghadapi kubur itu melihat bagaimana orang memasukkan mayat ke dalam kubur itu lebih belajar daripada sekadar menyembahyangkan itu. Pelajarannya lebih keras lagi sebenarnya. Diangkat orang si mayat ini dimasukkan ke dalam kubur, kuburnya bebanyu pulang get pinggang. Nah, membayangkan nih aku nih kayak ini kina nih. Nah, makanya pahalanya ganal itu diharapkan dapat mengambil iktibar dari kejadian itu. Ziarah ke kubur para wali umpamanya. Bukan hanya sekedar mengambil berkah. Ziarah kubur para wali itu memang ada berkahnya. Karena kubur para wali itu selalu turun rahmat Allah, selalu turun di situ rahmat Allah ke kubur para wali-wali itu. Kalau kita ziarah ke sana kita dapat rahmat itu. Tapi yang lebih penting dari itu kita mengiktibar, ini orang wali matinya sampai ke mati-mati didatangi orang. Menurut seorang mati anak bisa didatangi ke kubur seorang. Maka melazimi pikiran-pikiran ini dan yang serupa dengannya serta masuk ke kuburan dan menyaksikan orang-orang yang sakit, mengilangi orang garing adalah yang memperbaharui ingatan kepada kematian dalam hati sehingga menguasainya di mana ia menjadi tegak di kedua matanya. Nah, jadi ini pengertian nang disebut mengingat mati itu. Mengingat mati ibadah. Kayak apa orang mengingat mati ini tuh? Nah, sekalinya nangka itu, mengatakan kawan-kawanku bahari mati kayak ini, si pulan mati nangka ini, kayaknya giliranku pulang mati kayak apakah aku? Nah, kayak itu sekalinya mengingat mati. Nah, bila macam itu kita lakukan, nang nyata kita dapat pahala dulu, dapat pahala. Bila memberi bekas ke dalam hati, nah itu keuntungan yang lain lagi. Jadi mun kita mengingat Allah kan menyebut Allah. Kalau kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mengingat mati bang, bukan menyebut mati kata kayak itu bang. Artinya mengingat kawan-kawan kita yang sudah mati. Maka ketika itu hampir-hampir ia bersiap-siap bagi kematian dan renggang dari negeri tipu daya. Kalau tidak, maka mengingat dengan zahirnya hati dan manisnya lidah itu sedikit manfaatnya dalam memberi peringatan dan pengingatan. Dan manakala hatinya senang dengan sesuatu dari dunia, maka semestinya ia mengingat-ingat seketika bahwa ia tidak boleh tidak dari berpisah dengannya. Nah, supaya jangan kita lupa daratan. Kita dapat kenikmatan dari Allah berupa keluasan rezeki,
dapat dari Allah nikmat berupa banyaknya datang macam-macam nikmat. Nah, supaya kita jangan melampau batas, nah kita ingati bahwa kita akan meninggalkan ini seberataan, supaya kau menyadangi, artinya jangan melampau batas kegembiraan itu. Ibnu Muti' memandang pada suatu hari kepada rumahnya, lalu ia dikagumkan oleh kebagusan rumahnya itu. Suatu hari Sidin keluar rumah Ibnu Muti' ini ke halaman, memandang rumah, oh baiknya rumahku. Kemudian ia menangis, melihat rumah menangis, seraya berkata, demi Allah, jikalau tidak ada kematian, niscaya saya senang denganmu wahai rumah. Dan jikalau tidak ada sesuatu yang kami akan kembali kepadanya dari sempitnya kubur, niscaya hati kami senang dengan dunia. Kemudian ia menangis dengan keras sehingga tinggi suaranya. Nah, ini menghilangkan kebanggaan dengan sesuatu yang indah yang dimiliki, supaya jangan tersesat. Nah, diingati, disadangi dengan mengingat kematian tadi. Nah, bab kedua tentang panjang angan-angan, keutamaan pindik angan-angan, sebab panjangnya dan cara pengobatannya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك